Korupsi adalah masalah yang tak bisa dianggap enteng. Tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mencekik rakyat kecil. Dan meskipun banyak negara yang berusaha memberantasnya, tak banyak yang punya tekad dan strategi sekeras yang diterapkan oleh Cina. Mereka melakukan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita dalam menanggulangi masalah korupsi di tanah air. Cina adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan juga negara dengan salah satu ekonomi terbesar. Namun di balik itu semua, Cina menghadapi masalah besar dalam bentuk korupsi. Korupsi bukan hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan beberapa undang-undang, tetapi sudah menjadi penyakit yang menggerogoti hampir seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat. Lantas, bagaimana Cina memerangi ini? Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping ketika memimpin adalah memulai kampanye anti-korupsi yang agresif. Kampanye ini bukan hanya slogan kosong, tetapi sebuah gerakan nyata yang dimulai dengan menargetkan pejabat-pejabat tinggi yang sebelumnya tak tersentuh. Tidak ada yang kebal dari kampanye ini, bahkan yang menduduki posisi tertinggi di Partai Komunis Cina. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di puncak kekuasaan. Tak hanya sekadar kampanye, Cina membentuk komisi pengawasan dan disiplin yang berperan penting dalam menyelidiki, memeriksa, dan menindak tegas para pejabat yang terlibat korupsi. Mereka memiliki kewenangan besar untuk melakukan penyelidikan bahkan tanpa izin pengadilan. Ini adalah contoh bahwa penegakan hukum yang kuat dan tanpa kompromi bisa mengubah wajah sebuah negara. Apakah kita punya keseriusan seperti itu dalam menanggulangi korupsi di Indonesia? Lihat saja dalam beberapa tahun terakhir, pejabat-pejabat tinggi yang terlibat korupsi di Cina langsung dihadapkan dengan hukum yang tak pandang bulu. Bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati. Poin penting yang bisa kita ambil adalah bahwa Cina menerapkan hukum dengan tegas tanpa ada pengecualian. Ini adalah pesan yang jelas, jika Anda berkhianat terhadap rakyat, Anda akan dihukum. Cina tidak hanya memburu pejabat tinggi, tetapi juga mulai membersihkan pejabat di level yang lebih rendah. Dengan menggunakan teknologi dan sistem pengawasan modern, mereka memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kita, ini adalah pelajaran bahwa tidak cukup hanya memantau korupsi di level atas, tetapi seluruh tatanan pemerintahan harus bebas dari praktik korup. Salah satu hal menarik dari sistem yang diterapkan di Cina adalah keterlibatan masyarakat. Mereka diberikan ruang untuk melaporkan tindakan korupsi melalui saluran-saluran yang telah disediakan pemerintah. Pemerintah tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga mengandalkan peran aktif rakyat dalam menjaga integritas negara. Ini adalah konsep yang cerdas dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keadilan. Cina juga terkenal dengan upaya mereka untuk mengejar para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan bekerja sama dengan negara lain, mereka berhasil membawa kembali banyak pejabat yang kabur setelah merampok uang rakyat. Ini menunjukkan ketegasan Cina dalam menghadapi korupsi, tak peduli sejauh mana pelarian itu. Pelajaran untuk kita adalah bahwa koruptor dimanapun mereka berada harus dihadapkan pada keadilan. Satu hal yang sangat kental dalam kampanye anti-korupsi di Cina adalah tidak ada ruang untuk kompromi. Bahkan yang memiliki kedudukan tinggi pun bisa terseret kasus jika terbukti bersalah. Ini adalah pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan banyak negara yang seringkali memperlakukan koruptor dengan kelembutan, tergantung status mereka. Dalam menghadapi masalah ini, Cina mengajarkan kita bahwa untuk membersihkan negara, tak ada tempat untuk perlakuan istimewa bagi siapapun. Melihat semua ini, kita harus bertanya apa yang bisa kita pelajari dari Cina dalam memberantas korupsi? Bisakah kita menerapkan pendekatan yang lebih tegas? Tentu saja bisa, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak pemerintah, institusi penegak hukum, dan juga masyarakat. Karena pada akhirnya pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tapi soal nilai-nilai yang kita tanamkan dalam setiap lapisan kehidupan kita. Jika Cina bisa, kita pun bisa. Peace!